Salvum pax servum tum, Deus meus. Contra necessiam et insidias diaboli. Quis est tu? Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana udah dapet pacar yang tobrut belum Ngab? Sudahlah, film yang akan dibahas kali ini mengisahkan seorang spesialis jantung dan istrinya menemukan anaknya gejala-gejala aneh dari hari ke hari. Seperti apa filmnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke pembahasannya. Kalau kalian suka jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film diawali dengan memperlihatkan ritual pengusiran setan dari tubuh seorang gadis bernama Somi. Ketika ritualnya sedang berlangsung, ia terus-terusan memanggil ayahnya bernama Sengdo, atau kita panggil saja si ayah yang berusaha masuk ke ruangan suami di Ruqyah setelah ia mendengar anaknya memanggil meskipun hal itu tidak dibolehkan. Saat ritualnya tepat selesai, si ayah dan ibu masuk kamar Somi untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Namun dengan kondisi Somi yang saat itu sudah lemah, membuat mereka sedih dan meminta maaf kepada anaknya. Di mana Somi yang berusaha untuk berbicara pun mengalami kejang dan akhirnya elektrodiagram dari tubuh Somi melihatkan garis lurus lempeng, yang artinya Somi telah meninggoy, di mana si ayah yang masih tak percaya dan berharap Somi hidup kembali pun melakukan teknik dokter CPR berharap anaknya itu bisa hidup lagi. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, Somi yang diketahui sedang sakit pun bertanya kepada ayahnya tentang kondisi dirinya. Dengan jujur, di mana sang ayah yang merupakan seorang dokter pun menerangkan jika Somi akan hidup lebih lama melebihi bintang-bintang yang sedang mereka bicarakan saat itu. 내 건데. 그럼 내가 봐줄게. 반띠. 그래 좋다. 형도 언젠가 죽겠지? Di situ terjadi perhelakan mulut kecil ketika pihak rumah sakit yang menyarankan pemakaman 1 hari untuk Somi tidak disetujui oleh pihak keluarga yang inginkan pemakaman 3 hari sesuai yang sering mereka lakukan kepada keluarganya yang lain, di mana sang ayah yang sedang dilanda kesedihan mendalam pun diminta untuk ke ruangan pendingin jenazah saat itu. 선생님? Di sini petugas mengucapkan jika pendingin sedang rusak, tapi sedang diperbaiki sama mekanik. Namun, selain itu, penting lain mereka kesulitan meluruskan tangan Somi yang meskipun dengan sekuat tenaga dalamnya diluruskan, si petugas tak dapat meluruskannya sehingga si ayah langsung turun tangan saat itu. 그게 뭐야? 예쁘다. Sebelum keluar, si ayah berkata kepada petugas untuk tidak memasukkan Somi ke ruangan pendingin itu. Karena Somi itu tak suka dingin, yang tentunya hal itu tak dihiraukan oleh petugas, karena sudah semestinya semua jenazah akan dimasukkan ke lemari pendingin tanpa terkecuali satu pun. Di dalam mobil, sang ayah mendengar rekannya bergosip ngalor ngidul tentang anaknya terkait keanehan Somi pasca operasi jantung beberapa bulan lalu, dan sebagai dokter bedah yang tak pernah gagal pun dalam mengoperasi seorang pasien, membuat ia tak tahan lagi dengan gosip tersebut, dan ia keluar dari mobil hingga membuat rekannya berhenti membicarakannya. Saat itu juga, di tempat lain, pastor bernama Hesin yang pada saat itu meruqyah Somi terlihat sedang mengeplay ulang rekaman ritual yang dilakukannya pada saat itu untuk mencari tahu nama iblis
yang merasuki tubuh gadis malam tersebut. 저 좀 살려주세요. Besti-besti sekolah Somi datang untuk mengikuti ritual pemakaman, di mana sang ibu, yang mengetahui sesuatu pun, lantas duduk satu meja dengan salah satu besti Somi, untuk meminta maaf, karena Somi pernah mencelakainya, dan mengingatkannya kembali, saat Dea yang juga pernah hampir meninggoy oleh Somi yang tiba-tiba berubah menjadi jahat seketika. Setelah transplantasi jantung beberapa bulan yang lalu itu, 좀 이상했거든요, 어머니. pas semua orang sedang makan hidangan tiba-tiba, salah satu besti Somi terdesak sesuatu, sampai mulutnya mengeluarkan busa, di mana si ayah yang melihat itu pun langsung sigap dan tanggap, memberikan pertolongan pertama, dan sehingga di lain ruangan petugas, masuk jenazah Somi ke dalam lemari pendingin, khusus Miet. Namun setelah beberapa saat dimasukkan, ia melihat jika jenazah Somi keluar dengan sendirinya. Dan ternyata, saat sedang bobok, si ayah lihat sosok Somi sedang berdiri di depannya. Namun, ketika dia berusaha mendekatinya, Somi terus mundur alon-alon dan hanya berkata jika ia kedinginan. Di mana ketika sang ayah akan memberikan jaketnya, dan tiba-tiba 아빠. ternyata semuanya hanya mimpi belaka yang terasa nyata setelah ia melihat kacamata yang retak persis seperti di mimpinya dan melihat bekas telapak seperti dari dalam es. Ia pun langsung ke ruangan pendingin dan hentikan petugas di sana yang akan memasukkan Somi ke dalam lemari es pendingin tersebut. 넣지 말라고 했죠. 아이, 그랬고 했지요. 내가 책임질 테니까 넣지 마. Masih berharap anaknya belum meninggoy, si ayah memperlakukan Somi seolah masih hidup dengan memberikannya selimut tebal. Sampai pada malam itu, ia tertidur dengan Somi, tanpa menyadari jika Somi tiba-tiba membuka mata. Di kediaman seorang Roma Pastorisin, mengatakan jika mengetahui nama iblis tersebut, dan akan memusnahkannya. Namun, Roma yang tidak setuju pun memperingati untuk tidak gegabah menghadapi iblis tersebut seorang diri dan menyarankan Shin untuk melupakannya. Namun Shin yang mempunyai masa lalu yang kelam, kehilangan sahabatnya oleh iblis, tak menghiraukan nasihat Romo sedikit pun. 뭡니까? 혜신아, 제가 합니다. 네가 감당할 수 있는 해주십시오. 대체 그럼 뭡니까? 대체 뭐길래 어떻게 악마의 현혹된 자들을 구하는 거지. 무슨 수를 써서든 악마는 쫓아낼 겁니다. Memperlihatkan sebuah taman Shin, membaca sejarah tentang asal-muasal iblis yang bisa merasuki orang meninggal. Ternyata, iblis tersebut memasuki orang meninggal lewat jantung yang pada saat itu sudah disegel kuat demi mencegah kejahatan bangkit lagi. Namun ia mencurigai jika jantung si iblis tersebut sekarang tengah berada di tubuh Somi yang beberapa waktu lalu telah melakukan operasi transplantasi jantung. Saat pemakaman hari kedua keluarga, dipersilakan melihat Somi untuk yang terakhir kali, kecuali sang ayah yang sekedar melihat di balik kaca karena tak dapat membendung kesedihannya yang mendalam. Tetapi saat ia sedang ngelamun, ia mendengar Somi seolah memanggil dirinya dan langsung melihat mata Somi yang seolah-olah mengedip dari balik kaca sehingga 소미 말했어, 소미 말. 소미야, 소미야. 그만하자고 좀, 소미야. ya entah bagaimana ceritanya si ayah berhasil mengotong jenazah Somi ke ruangan ICU, yang mana di situasi saat itu, dengan gilanya,
ia melakukan kejut jantung untuk memancing jantung Somi agar berdenyut kembali sampai petugas memergokinya dan memanggil beberapa keamanan untuk menghentikan aksi barbar tersebut. 조미야 눈 떠봐. 네가 안 나. 진짜 조미야. 너 이거. Shin mendatangi rumah sakit tersebut untuk memastikan kembali apakah keberadaan jantung iblis yang ada pada tubuh Somi. Namun sebelum masuk ke sana, ia melihat Roma yang sedang diboyong ke UGD dan memberi amanat agar ia segera memusnahkan iblis tersebut. Namun, tak lama, si Roma kembali kesurupan dan berkata, jika iblis tak mungkin dikalahkan oleh manusia sepertimu. Petugas yang akan memasukkan balik jenazah Somi ke ruangan lemari pendingin dikagetkan dengan kehadiran Shin di sana, dan di saat si ayah juga datang ke tempat yang sama untuk melihat keadaan anaknya, ia langsung baku hantam dengan Shin karena dianggap gagal dalam aksi pengusiran setan yang dilakukan sebelumnya, bahkan menyebabkan anaknya meninggal dunia. Di saat-saat seperti ini, mereka dikagetkan dengan sang ibu yang berteriak karena melihat Somi berubah. Kemudian di saat Shin bertanya asal-muasal jantung itu kepada si ayah, hal itu pun lantas mengingatkan kepada si ayah terhadap dosanya yang mengambil paksa jantung dari anak korban kebakaran yang masih hidup. Dan saat ini, iblis tersebut berada di dalam jantung Somi. Shin menganjurkan untuk segera memusnahkan iblis itu dengan membakar tubuh Somi segera, di mana si ayah yang tidak terima fakta pun tak menghiraukan perkataannya. 소미한테 찝쩍대지 마. 이 자식 나가라 그래. Ingat, jika jantung tersebut itu ia dapatkan dasarkan informasi dari rekannya dan mendatangi ruangan rekannya tersebut untuk memberi salam baku hantam, namun si rekan yang hanya makelar juga pun mengatakan, jika ia mendapat jantung itu dari orang lain yang diketahui berada di daerah Dongchuan dengan nama samaran adalah Big Mama. 말해 이 새끼야. 너 무슨 짓을 한 거야? 차순도, 너 미쳤다고 병원에. 나도 정확. Bermodalkan info tempat dari rekannya itu, ia lantas mendatangi tempat yang mana di tempat itu dijaga ketat oleh dua orang yang kuat, membuat si ayah sangat sulit untuk masuk tempat itu, sehingga terbangun dari pingsan si ayah sudah sekap dan diikat oleh pria bernama Big Mama. Ia mengaku jika Somi merupakan seorang pengganti untuk hidupkan kembali iblis Bariel setelah yang ia lakukan kepada anak sebelumnya mengalami kegagalan lagi. 말해. 어떻게 하면 소미 몸에서 악마. 네 딸도 모든 걸. Shin datang sangat tepat waktu ketika Big Mama akan mendiskon si ayah. Ia membacakan mantra-mantra kepada Big Mama agar mengetahui nama iblis itu, namun setelah Shin dan si ayah berhasil lolos dari Big Mama, si ayah tak peduli kepada Shin, yang mengingatkan jika dirinya sudah dipengaruhi iblis hingga melakukan segala cara untuk dapat menghidupkan kembali anaknya yang jealous sudah meninggal dunia. Sebelum pulang ke rumah, Shin mendapat halusinasi masa lalu ketika ia dikerasukan oleh iblis yang menyebabkan bestinya meninggal. Meskipun dengan susah payah Shin berhasil sadar setelah dirinya dicekik oleh iblis tersebut sampai susah menghirup udara. 어린 양 세상의 죄를 사하여 주시는 주님. Pada hari itu, ketika pemakaman akan dilaksanakan, petugas yang memboyong peti Somi mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba petinya itu jatuh, seakan tertempel pada bumi. Mereka yang berenam orang pun kesulitan memboyong kembali peti itu yang tiba-tiba
Ayah pun membuka peti dengan barbar sampai ketika jenazah Somi sudah ada di pangkuannya. Ia rasakan jika Somi seakan-akan menghembuskan napas. Para petugas yang tak ingin ada kericuhan lagi pun mengamankan ayah sementara. Somi digeletakkan begitu saja untuk diberi doa-doa oleh Shin. Pada saat itu baru tiba. 그베 스피리투스 말리니우스 퀴아 상테 미카엘 임펠렛 일리데우스 스플리체스 데프레카 인프랄리오 콘트라 네키 아니 마루. Somi tiba-tiba menghilang. Di saat itulah si ayah berusaha menangkapnya. Ia pun lari ke dalam rumah sakit, mengikuti insting yang ia punya. Sebagai ayah, yang ketika tiba di sebuah ruangan yang terdapat banyak serangga di dalamnya, ia melihat sosok Somi yang berbicara. Jika Somi akan tetap berada di sana menunggu si ayah menjemput dirinya, 아빠랑 약속했었잖아. 아빠 잃어버리면 또 기다리기로. si ayah masuk ke ruangan yang terdapat Somi, sudah dikeroyok oleh puluhan serangga. Di saat ia berusaha membersihkan serangga yang menutupi wajah Somi, si ayah mengalami hal yang aneh, membuat tubuhnya tertarik sampai Shin tiba di sana untuk memberikan Somi bejem-bejem mantra lagi, dan terjadi. 만약 버텨내고 있는 거라면 끝까지 버티셔야 합니다. Di pertengahan ritual tersebut, si ayah mengalami halusinasi yang cukup ekstrim, menyebabkan ia berusaha nyerang Shin. Mereka bertiga berjuang untuk kalahkan iblis tersebut, di mana Somi yang melihat si ayah akan membunuh Shin pun segera menghentikannya dan membuat ayahnya kembali tersadar. 이제 거의 다 왔어요. 이제 Dan setelah si ayah sadar, Shin bicara jika iblis akan semakin ganas dan nyerang mereka bertiga, di mana Shin yang ingin segera menamatkan semuanya pun menyebutkan nama iblis tersebut untuk memusnahkannya. Dan sehingga 이 하나님의 존재에게서 떠나갈지어다. melihat Shin yang terhempas dan semaput pun membuat si ayah tampak bingungan apa yang harus ia lakukan saat itu. Yang di sana iblis yang ada pada tubuh Somi pun nyerang si ayah dan menawarkannya untuk gantikan jantung supaya Somi tetap hidup dan 그래야 네 딸 소미도 살아나. beberapa kemudian si ibu temukan keberadaan Somi dan Shin tanpa si ayah yang entah di mana keberadaannya saat itu. Ketika si ibu sadari jika wajah Somi kembali hangat, ia pun memeriksa jantungnya yang ternyata kembali berdetak-detak. Somi dikirim ke IGD untuk mendapatkan pertolongan secara intensif dengan cepat bersamaan dengan Shin yang juga dikirim ke IGD untuk mengobati lukanya yang cukup berat. Namun ketika Shin sadar dari teparnya, ia mendapati serangga di atas ruangan sebagai tanda untuk diikutin dan dibawa ke sebuah atap gedung yang terdapat si ayah berada di sana. Terlihat sudah tertanam jantung bariel. Menyadari hal itu si ayah, jika tubuhnya sudah ditukar oleh jantung iblis yang membuat ingatannya sama seperti apa yang dilakukan oleh Somi dahulu, di mana si ayah yang tak ingin rugikan oleh siapapun langsung lompat dari atas gedung itu. Tetapi sadar dirinya belum meninggoy si ayah, ingat Somi yang sudah kembali bernapas lagi sebelumnya pergi. Si ayah yang membawa korek pun lantas membakar diri sendiri, dan tepat saat itu, Somi buka matanya kembali, yang sedang dijaga oleh sang ibunya. Satu tahun berlalu, Somi sudah sehat kembali. Lahir batin, dan sekolah lagi. Saat ini ia bersama adik dan ibunya datang ke makam ayahnya. Di sana ia bertemu dengan Shin yang memberikan sebuah buket kecil untuk Somi di saat itu. Ada kesempatan untuk ngobrol berdua,
Tommy berkata, jika ia benci dirinya sendiri, yang merupakan penyebab ayahnya meninggoy, namun yang tak ingin Somi membenci dirinya sendiri pun, lantas mengingatkannya untuk hidup dengan bahagia. Demi sang ayahnya yang sudah berkorban untuk hidup Somi saat ini. 너무 미워서. 그러니까 더 괜찮아야지. 준 세상을 더 열심히 살아내야. Tamat ending yang sangat merasukan.